berikutnya, karena pengujian permeabilitas ini erat kaitannya dengan air, jadi terdapat hukum yang terdapat dalam hidrolika ya, maupun kita di tanah. Di sini Bapak akan menjelaskan uji permeabilitas di laboratorium. Banyak pengujiannya, ada pengujian constant head, falling head, tapi di sini Bapak jelaskan hanya pengujian constant head. Selanjutnya bisa dibaca nanti di buku Prof. Hardiatmo. Pengujian constant head ini prinsip dasarnya ini ya. Jadi permeabilitas atau K itu sama dengan jumlah air ataupun jumlah air dikalikan dengan panjang lintasan dibagikan dengan luas dari penampang ya, penampang di sini, kemudian dikalikan dengan waktu. Prinsipnya seperti ini. Jadi ini pengujian falling head ini pengujian sederhana. Jadi di sini kita pertama tempatkan sampel tanah yang ingin kita tes permeabilitasnya ya. Jadi dibuat sampel tanah, biasanya berbentuk silinder di sini ataupun tabung. Jadi sampel tanah yang akan kita uji permeabilitasnya kita taruh di sini dengan dimensi atau luasan dan panjang tertentu ya. Jadi luasan atau luas penampang yang tertentu nanti kita sebut dengan AH, kemudian panjang dari sampel tanah itu kita sebut dengan L. Kemudian nanti di sini ada load ataupun Q ya, jumlah air yang akan kita masukkan ke sini. Jadi yang pertama, setelah kita siapkan sampel tanah ini, kita masukkan jumlah airnya ataupun kita masukkan loadnya ya. Setelah kita masukkan 1 liter di sini. Di bawah sini kita sudah siapkan untuk output atau outlet dari air tersebut. Ya, nanti airnya yang keluar kita tampung di dalam alat penampungan di sini atau constant head device ya, terserah. Bisa tabung atau pun yang lain. Nanti di sini kita catat ya. Di sini kita catat ketinggian awal air di sini berapa ya. Ini ada manometernya, ketinggian air di sini awalnya berapa. Kemudian waktu aliran untuk air ini, jumlah air ini melewati sampel tanah ini berapa berapa menit atau berapa detik seperti itu. Nah, nanti di sini diketahui jumlah permeabilitas ataupun nilai permeabilitas tanah tersebut. Jadi misalnya kita masukkan air di sini 1 liter ya kan. Sampel tanahnya 30 cm, diameternya 15. Kita masukkan airnya 1 liter. Kemudian setelah masuk air di sini 1 liter tadi, ternyata untuk melewati sampel tanah yang dengan panjang 30 dengan diameter 15 tadi, ternyata dia mempunyai kecepatan atau lama waktu 1 jam. Nanti bisa dikalikan di sini, nanti bisa diketahui ya kan nilai permeabilitasnya. Nanti jumlah airnya tadi atau bebannya tadi atau jumlah airnya tadi dikalikan dengan panjang sampel tanah dibagikan dengan luas penampang sampel tanah dikalikan dengan waktu, nanti dapat satuannya cm per second. Seperti itu untuk mengukur seberapa cepat ataupun untuk mengukur seberapa cepat sih suatu sampel tanah itu bisa meloloskan air. Jadi simpel sekali seperti itu. Hal kita ada di Politeknik ya untuk yang ini, tapi jarang digunakan. Ini untuk pengujian yang di laboratorium biasanya seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan untuk pengujian untuk sampel untuk bendung, sebelumnya kita taruh dulu sampelnya tuh di dalam pengujian ini. Nanti diketahui permeabilitasnya tinggi atau rendah seperti itu. Nanti kalau permeabilitasnya tinggi seperti ini misalnya kan, jadi 0,0001 cm per second. Itu artinya dia sangat permeable atau sangat sulit meloloskan air. Itu bagus untuk bendung. Tapi kalau dia sangat cepat, baru kita masukkan air ke sini ya kan, baru kita masukkan air sini, tahu-tahu airnya sudah habis. Nah, itu jangan kita gunakan untuk bahan
skor dari bendung itu jangan. Nah itu contohnya ya, itu contoh pun maksud dari pengujian permeabilitas. Simple seperti itu. Baik, selanjutnya pengujian permeabilitas tanah di lapangan. Ini salah satu contoh juga, ada banyak contoh lain, tapi yang sering digunakan ini pengujian sumur uji. Jadi kita di lapangan kita akan untuk mengetahui permeabilitas tanahnya ya, untuk tanah di sini kita pertama buat sumur utama dulu di sini dengan ketinggian ataupun kedalaman dan diameter tertentu, ya kan. Jadi kita lihat ada hanya ada diameternya. Ini sumur yang pertama, sumur utamanya kita buat. Kemudian di sini kita buat dua sumur pengamatan dengan jarak R1 dan R2. Sumur 1 kita sebut dengan A1, sumur 2 dan kita sebut dengan A2. Bagaimana cara melakukan pengujiannya? Jadi sumur ini setelah kita gali biasanya kan terisi air ya, terisi air dengan ketinggian tertentu. Ini kita sebut dengan H di sini ya. Kemudian dari di sini kita lihat juga ada sumur pengamat ya, ada kedalaman air yang di sini kita sebut dengan H1. Kemudian untuk sumur yang nomor 2 kita sebut dengan H2. Nah, di sini ada sudah rumus dari peneliti bagaimana menentukan nilai K atau nilai permeabilitas jika menggunakan sumur uji. Jadi persamaannya 2,303 dikalikan dengan Q atau debit, kemudian dikalikan dengan log R1 per R2 per R1 per H2 kuadrat min H2 kuadrat dikalikan dengan Pi ya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi prinsipnya seperti ini. Jadi sumur ini setelah jadi, airnya kita pompa secara terus-menerus, konstan ya, menggunakan mesin ataupun menggunakan pompa manual seperti itu, tapi secara konstan ya, kita lihat secara konstan. Kemudian kita lihat penurunan ketinggian dari muka air di sumur pengamat 1 dan sumur pengamat 2. Biasanya karena jaraknya tidak terlalu jauh ya, R1 dan R2 dari sumur pengamatan, sumur 1 dan sumur 2 ini akan mengalami penurunan muka air juga. Nah, di sini nanti kita lihat jika penurunan cepat, maka permeabilitasnya tinggi. Jadi tanah ini kurang bagus untuk digunakan sebagai bahan timbunan untuk bendungan. Tapi jika permeabilitasnya rendah ataupun airnya ini susah kering, walaupun di sini sudah dipompa sampai habis, tapi di sini tetap airnya itu tetap ada, artinya tanah ini kan susah mengeluarkan air, artinya tanah ini bisa digunakan untuk alat ataupun timbunan di bendung. Nah, itu simple seperti itu ya. Oke, mungkin ini materi dari permeabilitas dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.